mulai? Bisa Ustaz, tafadhol. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab Tauhid. Kali ini kita sampai bab la yuraddu man sa'ala billah. Ya. Permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah tidak boleh ditolak. Seperti atas nama Allah, aku meminta sesuatu darimu. Maka orang yang diminta tidak boleh menolaknya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebab nama Allah sudah dibawa dalam hal ini. Ini sebagai bentuk kesempurnaan tauhid. Namun jikalau seorang itu menolak untuk memberi walaupun disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada cacat di dalam ketauhidannya. Sebab orang tersebut sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala di dalam permintaannya. Dalam hal ini dibawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ista'adha billah fa'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian lindungi. Wa man sa'ala billahi fa'atuh. Dan barang siapa yang meminta atas nama Allah, maka berikan kepadanya. Wa man da'akum fajibuh. Dan barang siapa yang mengundang kalian, memanggil kalian, maka jawablah atau responlah atau penuhilah. Wa man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'una. Apabila kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikannya, fada'u lahu. Maka doakan kebaikan kepadanya. Hatta turau annakum qad kafa'tumuh. Sampai kalian terlihat bahwa kalian telah membalas kebaikan orang tersebut kepada kalian. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, secara umum hadis ini terdapat perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khisalin 'azimah, dengan sifat-sifat yang mulia. Yang pertama, ta'zimul haqqillah subhanahu wa ta'ala bi'ata'i man sa'ala bih. Anjuran untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang yang meminta-minta atas namanya. Atas nama Allah, aku meminta ini darimu, itu. Maka kasih. Maka kasih. Dan ini poin yang ingin diangkat oleh penulis untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ditolak permintaan orang yang meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis ini, anna man ista'adza billahi wajabat i'adatuhu wa daf'u syarri anhu
bahwa siapa yang meminta perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk dilindungi. Wajib untuk dilindungi. Yang ketiga, masyru'iyat ijabati da'watil muslim liwalimatin aw ghairiha. Disyariatkannya untuk memenuhi undangan seorang muslim, apakah untuk pesta, resepsi, dan sebagainya. Tentunya apabila tidak ada kemaksiatan yang di dalamnya. Faedah berikutnya adalah masyru'iyatu mukafa'atil muhsin indal qudrah. Disyariatkannya untuk membalas kebaikan seorang sesuai dengan kemampuan. Dan yang kelima dan yang keempat, masyru'iyat ad-du'a lil muslim indal ajaz an mukafa'atih. Disyariatkannya mendoakan kebaikan bagi orang yang telah berbuat baik ketika seorang tidak mampu untuk membalas kebaikan saudaranya tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hal ini muncul pertanyaan, hal yajuzu lil insani ayyas'ala billahi amla? Bolehkah seorang meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Seperti atas nama Allah saya minta ini kepadamu. Boleh enggak nih? Minta-minta bawa nama Allah, atas nama Allah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, as-su'alu min haitsu huwa makruh. Meminta-minta dasarnya itu makruh, dibenci. Karena perbuatan meminta-minta itu jelas mengurangi ketauhidan. Mengurangi kesempurnaan ketauhidan. Baik, sebab itu Nabi SAW membaiat sahabatnya, di antara isinya adalah untuk tidak minta-minta kepada sesama. Ya. Wala yanbaghi lil insani ay yas'ala ahadan syai'an illa idza da'atil hajah ila dzalik. Di mana tidak sepatutnya seorang untuk meminta kepada saudaranya kecuali kalau memang ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Kalau mendesak, ya jangan. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari Auf bin Malik setelah sahabat-sahabat bisa, tapi dia turun, kemudian mengambil tongkatnya sendiri dan kemudian naik lagi ke atas. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, artinya ya, idza a'zazta nafsak wa lam tudilla li su'alin nas baqiyat muhtaraman indan nas. Apabila seorang menjaga harga dirinya, ya, dan tidak dia hinakan dengan meminta-minta pada orang lain, maka kemuliaan dan harga dirinya akan selalu terjaga. Ya. Akan selalu terjaga. Wa sara laka man'atun min an tadulla wajhuk li ahadin. Sehingga dengan penjagaan harga diri itu, wajah itu tetap terhormat. Tidak kemudian merunduk begini gara-gara malu. Dia tidak tundukkan itu karena malu. Malu apa? Karena banyak minta-minta, banyak tergantung pada orang lain, malu akhirnya. Bahkan sembunyi sana, sembunyi sini, Allahul musta'an. Baik. Itu ditinjau dari sisi hukum meminta, sekedar meminta. Fa inna rubbama yahtajuhu dzalika ya bi amrin yakrahu ayyutiyahu iyah. Bahkan kalau
sering minta-minta, Allahu musta'an, sampai-sampai orang yang diminta itu jengkel dan bosan, tak mau lagi ngasih sesuatu padanya. Walakinnahu idza sa'alahu turra ila ayyujibah. Wa lihadza ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kecuali kalau terpaksa, itu beda lagi. Dia dikenal sebagai orang yang mandiri gitu, nggak minta-minta, tapi dia jatuh. Di saat jatuh, dia minta bantuan, nggak apa-apa kalau kondisinya seperti itu. Bantulah saya, bantu dia. Sekedar untuk bisa bangun, kemudian dia jalan lagi. Nggak apa. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pesan, bersikap zuhudlah dari kepemilikan orang lain, niscaya manusia akan mencintaimu. Bersikap zuhudlah dari kepemilikan orang lain, niscaya mereka akan mencintaimu. Jadi meminta-minta itu hukum asalnya makruh atau bahkan haram, ya, kecuali kondisi terdesak atau terpaksa boleh minta. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para ahli fikih berkata terkait tentang zakat. Innaman ubiha lahu akhdhu syai'in ubiha lahu su'aluh. Sesungguhnya orang yang dibolehkan baginya untuk mengambil sesuatu, maka dibolehkan baginya untuk memintanya. Maksudnya apa? Kalau memang dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka boleh dia mintanya. Artinya kalau dia tidak termasuk orang yang berhak, maka jangan memintanya. Itu terkait dengan zakat loh ya. Apalagi kalau dalam kondisi normal. Minta-minta, kalau memang tidak dalam kondisi terdesak, maka jangan minta. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang keras. Beliau mengatakan, Innal insana la yazalu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa ma fi wajhihi maz'atu lahmin. Sungguhnya seorang terus meminta-minta kepada sesama sampai datang nanti di hari kiamat tanpa daging di wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Wa hadza yadul 'ala tahrimi illa lid-darurah. Maka jelas sekali hadis ini menunjukkan haramnya minta-minta untuk memperkaya diri, kecuali karena kondisi darurat. Bolehlah kemudian seorang minta-minta. Baik. Jadi hukum meminta itu sendiri asalnya makruh. Asalnya makruh. Kecuali kalau kondisinya terdesak atau darurat. Nah, sekarang ijabatus sa'il, ya, memenuhi permintaan. Ini pembahasan kita sekarang ini. Baik, memenuhi permintaan. Dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, ayas ala su'alan mujarrada. Jadi seorang hanya sekedar minta. Seperti ya fulan a'tini kada wa kada, wahai fulan berikan aku ini dan itu. Contoh. Fa in kana mimma ba'u syari' lahu fa innaka tu'ti. Kalau permintaannya termasuk dari hal yang dibolehkan di dalam syariat, maka silahkan beri. Al-fakiri, seperti orang miskin atau fakir, yas'alu syai'an minaz zakah. Dia minta bagiannya dari zakat. Saya orang miskin, dia ngomong begitu, saya orang miskin, berikan bagian saya dari zakat.
Ya. Yang pertama, sekedar minta. Yang kedua, ayas'ala billah. Dia meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada tujibuhu wa illam yakun mustahiqqan. Maka dalam kondisi seperti ini engkau berikan kepadanya walaupun dia tidak berhak. Walaupun dia tidak berhak untuk menerimanya. Kasih aja. Dia nausa'ala bi'azimin. Karena dia meminta atas nama yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Contoh ini. Atas nama Allah traktir saya siang ini. Dia ngomong gitu sama temannya. Nah, karena disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka yang diminta ya udah traktir aja. Walaupun dia punya duit. Walaupun yang minta itu punya duit, tapi dia sudah bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia penuhi permintaannya tersebut. Kenapa? Dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perkara-perkara yang lumrah tentunya permintaannya. Kalau permintaannya yang aneh-aneh misalnya atas nama Allah berikan rumahmu kepadaku. Ya nggak dikasih lah. Memang mau tinggal di mana coba? Baik. Itu dalam perkara-perkara yang lumrah ya penuhi. Walaupun dia punya duit. Akan tetapi dia sendiri membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala untuk meminta-minta ini tercela. Jangankan minta, dagang saja bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala itu tercela. Ya. Dia bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada jual belinya. Dia membeli dengan sumpah, kemudian dia menjual juga dengan sumpah. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahwa sumpah itu melariskan dagangan. Ya, karena lawan bicara akan percaya sebab dia penjualnya berani membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dagangannya akan lebih mudah untuk laris, tapi kata Nabi menghilangkan berkah. Dia melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah. Ini yang dagang loh ya, apalagi minta. Apalagi minta. Kecuali dalam kondisi darurat. Betul-betul orang itu dalam kondisi darurat, dia sudah minta ke sana, minta bantuan ke sana kemari, tidak dibantu nama Allah. Atas nama Allah, berikan bantuan kepada saya. Dia ngomong seperti itu. Maka tidak dosa. Jelas ya jemaah rinciannya? Allahu Akbar. Dengan demikian selesai satu bab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pindah ke bab berikutnya, barangkali ada yang mau bertanya dari jamaah, silakan. Belum ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Teguh. Ustaz, terkait yang minta-minta itu, kadang-kadang ada teman gitu ya, ya sebenarnya dia sering minta, terus kita kasih, minta lagi, tapi nggak nyebut nama Allah sih. Dia karena dia nggak tahu gitu kan. Ini kan juga saya baru tahu. Nah, dia juga nggak tahu gitu kan. Dia minta biasa gitu. Nah, tapi kalau keseringan minta kita lama-lama juga nggak kasih gitu Pak Ustadz. Nah, seandainya itu dia tahu ikut pengajian ini, istilahnya dia tahu lah, oh kalau menyebut nama Allah, dia kemungkinan akan lebih mudah dikabulkan kan gitu. Nah, itu tapi kita kalau keseringan gitu kan lama-lama ya berat juga Pak Ustadz. Kan ada yang orang yang sifatnya begitu Pak Ustadz. Dia orang biasa gitu, bukan orang yang sangat tidak mampu gitu juga enggak gitu, tapi dia memang karakternya seperti itu gitu. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, pertanyaan bagus. Ya ditolaklah, diingatkan ya. Nggak boleh begitu.
ya kan? Nggak boleh begitu, nggak baik. Ya kalau itu jadikan sebagai kebiasaan nanti dibangkitkan di hari kiamat nggak ada daging di wajahnya. Jadi ingatkanlah baik-baik begitu. Karena memang kondisinya tidak mendesak dan yang diminta boleh menolak. Yang diminta boleh menolak. "Afwan nih, maaf ya, aduh, mosok saya lagi," gitu kan. Ya gitu. Ya gimana lah, cairnya gimana, kan, Pak Teguh lebih tahu ya. Jadi dibuat cair aja. Ya mungkin menolak dengan penolakan halus sekaligus memberikan nasihat barangkali dengan hal-hal semacam ini, ya, bahwa minta-minta itu nggak baik, gitu. Demikian Pak Teguh. Ya, tapi kalau dia menyebut nama Allah itu tetap nggak apa-apa ya Ustaz, kita menolak. Kalau dia menyebut nama Allah, Pak Teguh harus kasih. Tapi kalau Walaupun sering dia gitu bukan terus, orang miskin, tapi bagi pelakunya sendiri itu tercela. Artinya dia bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk minta-minta. Nggak usah gitu, atas nama presiden aja, coba berani siapa minta, dengan bawa-bawa nama presiden coba? Bisa ditangkap, betul nggak? iya, iya. Atas nama presiden. Nggak usah tinggi-tinggi juga atas nama atasan juga. Minta-minta atas nama atasan. Gimana kira-kira? Bisa jadi kasus kan? Gitu. Apalagi ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sangat tercela. Ya. Alhamdulillah di negeri kita ini jarang-jarang yang tahu. Minta-minta aja. Tapi kalau di Arab sana sering menyebut nama Allah, terutama orang-orang yang minta-minta itu, ya as'aluka billah, atas nama Allah aku minta, atas nama Allah aku minta, gitu. Maka bagi yang diminta, dia harus kasih. Kalau memang permintaannya itu masuk akal. Ya, bukan sesuatu yang berat. Begitu Pak Teguh. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, Tapi berikutnya. kalau kita ngasih nggak sesuai dengan jumlahnya nggak apa-apa ya Pak Ustaz ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, sebisanya kan. Ya, ya. Lagi pula, kalau memberi itu sesuai dengan kelapangan hati, Pak Teguh. Sesuai dengan kelapangan. Jadi kalau nggak lapang ya buat apa? Ganjel kan? Iya Gitu. Pak Ustaz. Iya, ya. Makasih Pak Ustaz. Baik. Berikutnya, ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Dwi, silakan. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Taufik, silakan. Sedikit mau tanya Pak Ustadz. Ya. Kalau ya hampir mirip lah dengan permintaan, cuman ini masalah piutang Pak. Apabila kita ada orang kafir ya yang utang ke kita dan itu tidak tertagih, jadi tidak, dan itu udah lama sekali, atau mungkin sesama Muslim lah itu sebaiknya kita tagih atau kita ikhlaskan aja Ustaz ya. Ya mungkin nominalnya nggak begitu inilah. Cuman ya kalau bagi kondisi sekarang itu berharga lah gitu. Baiknya gimana ya Ustaz? Baik, kalau memang itu kembalinya kepada kebutuhan pemilik uang, maka tagihlah karena ada hak di sana kan. Ada keluarga, ada anak yang membutuhkan misalnya. Apalagi itu bernilai ya lumayan. Ya. Walaupun nominal itu kan itu angka yang tentunya akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi kalau merasa itu besar, ya tagihlah, ingatkan. Ya kan, tagihlah. Ya kalau nggak mau bayar juga ketika ditagih, mau gimana lagi coba? Ya kan? Jadi diikhlaskan aja ya Ustaz ya? Mungkin saja ditunda dulu. Kalau memang mau ditunda, tundalah sampai misalnya beberapa saat, kemudian ingatkan lagi, nggak apa-apa, diingatkan lagi. Orang itu hak kita kok. Kita nggak minta kan? Itu milik kita, itu hak kita. Nah kalau kita mempertahankan hak kita, boleh nggak? Ya boleh lah. Ya bahkan sampai
sampai nih ya, seorang mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, kemudian dia terbunuh gara-gara apa? Maling atau begal ya, waliyadzubillah, matinya mati syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Ya, siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, harta haknya, ya, maka dia mati syahid. Begitu. Sebegitunya artinya. Ya. Tapi kalau memang dia masih punya keluasan, ya, merelakannya, udah relakan. Itu kembali kepada masing-masing orang. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair. Berikutnya, silakan. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita masuk kepada bab berikutnya ya. Bab berikutnya. Babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab tidak diminta atas nama Allah ya, atau dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali al-jannah, kecuali surga. Jadi kalau seorang minta-minta bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mintanya itu minta yang tertinggi. Jangan yang remeh-remeh gitu, perkara duniawi. Itu remeh. Nah, mintalah yang tertinggi, yaitu surga. Dan ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terkait dengan bab sebelumnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Ya, tidak boleh diminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Hadis diriwayatkan Abu Dawud di dalam sunannya nomor 1671. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keterkaitan bab ini dengan Kitab Tauhid, ya, bahwa di dalam hadis ini terdapat an-nahyu an ayyus ala biwajhillahi ghairul jannah. Larangan untuk dimintakan sesuatu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala selain surga. Ya, jadi kalau seorang bawa nama Allah Subhanahu wa taala, dia sebut wajah Allah Subhanahu wa taala, itu nggak boleh minta ya yang remeh, perkara duniawi, ya. Tapi mintalah perkara yang tinggi, yaitu surga yang bernilai sangat tinggi. Baik. Faedah dalam hadis ini wujubu ta'zimillah wa ihtiramu asma'ihi wa sifatih. Wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya jawazu su'alil jannah. Bolehnya meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, biwajhillah, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan wajahmu aku mohon surga kepadamu. Itu boleh. Akan tetapi apabila hal tersebut diarahkan kepada permintaan-permintaan duniawi, maka hendaknya tidak dilakukan. Maka hendaknya tidak dilakukan. Sekali lagi, karena apa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan isbatul wajah lillahi Subhanahu wa taala, penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Seperti apanya kita nggak tahu. Ya.
Baik. Berarti tuntas pembahasan tentang bab minta-minta. Masuk bab baru, bab yang ketiga pada pertemuan sore hari ini, bab maja'a fil law. Bab seputar kata seandainya. Seandainya, jikalau, umpama, itu kan mirip ya. Baik. Bagaimana hukumnya? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, penggunaan kata seandainya, ya, jikalau, umpama, dan sebagainya, itu dalam beberapa keadaan. Yang pertama, antusta'mala fil i'tirad ala syara'. Digunakan untuk menentang syariat. Jelas ini haram. Jelas ini haram. Seperti ucapan orang-orang munafik di saat perang Uhud. Ucapan orang-orang munafik di saat perang Uhud, karena mereka kan menggembosi pasukan Rasulullah SAW, ya, sampai sekian persen besarnya gembos pasukan Nabi SAW dalam perang Uhud. Dan memang faktanya qadarullah sempat mengalami kekalahan, walaupun pada akhirnya menang. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sempat mengalami kekalahan. Nah, orang-orang munafik itu mengatakan, ini ada 70 orang yang wafat kan, syuhada Uhud. Mereka mengatakan, lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka mengikuti ucapan kami, mereka nggak bakalan terbunuh. Di sini menggunakan kata seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi. Seandainya mereka ikuti ucapan kami, nggak bakalan mereka terbunuh. Padahal jihad fisabilillah saat itu, yaitu perang Uhud, itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya, penggunaan kata seandainya di sini untuk menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas ini haram. Yang kedua, antusta'mala fil i'tirad 'alal qadar. Kata seandainya digunakan untuk melawan takdir. Ini juga haram. Ya, ini juga haram. Dalilnya sama. Surat Ali Imran ayat 168. Lau ta'una ma kutilu. Sudah ditakdirkan Allah. Ini dari sudut yang berbeda. Jadi sudut yang pertama adalah mereka menentang syariat untuk perang Uhud. Sudut yang kedua, bahwa itu sudah terjadi kan. Setelah ada yang wafat sekian orang, itu sudah terjadi. Lalu mereka mengatakan seandainya mereka mengikuti ucapan-ucapan kami, pastilah mereka tidak akan terbunuh. Sudah terjadi. Jadi itu untuk menolak takdir, sudah terjadi. Maka penggunaan kata seandainya tersebut juga haram untuk menolak takdir. Contoh yang paling mudah, ketika seorang dihadapkan di persimpangan jalan atau pilihan jalan, lewat tol atau lewat arteri. Dia berpikir nih, dia kan nggak tahu. Mungkin dia sudah berusaha membuka aplikasi ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di depannya. Ya, tapi karena mobilnya berjalan, dia berpikir, lewat tol aja lah, cepat gitu kan. Ya sudahlah, langsung dia masuk tol, masuk tol. Begitu masuk tol ternyata mampet, macet total di situ.
entah terjadi sesuatu, sementara di sampingnya itu jalan arteri lancar-lancar aja, nggak ada macet. Lalu dia mengatakan, seandainya tadi lewat arteri nggak kena seperti ini nih, ya nggak boleh ngomong kayak gitu, itu terjadi. Berarti kata seandainya itu digunakan untuk menolak takdir, itu haram hukumnya. Nggak boleh menggunakan kata seandainya atau berandai-andai untuk sesuatu yang sudah terjadi, itu percuma. Ini kedua ya. Yang ketiga, antus ta'amal lin nadam wa tahassur. Kata seandainya digunakan untuk penyesalan. Untuk penyesalan. Contohnya juga sama tadi. Contoh yang kedua tadi tentang orang milih jalan. Seandainya, atau mungkin dia punya keputusan yang salah. Ya, kan banyak tuh contohnya semacam itu. Atau dia memilih langkah yang salah dalam hidupnya, terjadilah apa yang terjadi. Lalu dia berandai-andai seandainya berandai. Penyesalan. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah kamu mengatakan seandainya tadi aku berbuat begini, pastilah enggak begini dan begitu. Kenapa? Fa innalau taftahu amalas syaitan. Karena kata seandainya itu bisa membuka amalan-amalan setan. Bisik-bisik setan. Penyesalan. Jadi enggak segera move on gitu. Ya, terbayang-bayang masa lalu dan seterusnya. Ya. Baik. Ada solusinya? Ada solusinya kalau seperti itu. Ucapan saja. Ya. Qadarullah. Ini adalah ketentuan Allah, bisa. Atau qaddarallah. Tadi qadarullah dengan dhammah atau qaddarallah. Ya. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan dikerjakan. Pasti akan terjadi. Begitu. Itu ucapan seorang muslim apabila ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakkan. Qadarullah, itu pendeknya. Atau qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Itu caranya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, antus ta'mala fil ihtijaji bil qadar ala maksiyah. Kata seandainya digunakan sebagai dalih menggunakan takdir atas suatu kemaksiatan. Ya. Seperti ucapan kaum musyrikin dalam surat Al-An'am ayat 148. Lau sya'allahu ma asyrakna. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kami nggak mungkin berbuat syirik. Gitu. Ini sebenarnya hinaan ini. Sama seperti ketika orang diajak masuk Islam atau ayolah masuk Islam, ini disampaikan dalil dan sebagainya, ya. Ya. Lalu dia mengatakan begini, seandainya Allah berikan petunjuk kepada saya, pastilah saya akan masuk Islam. Tapi sampai sekarang saya nggak merasa belum mendapatkan hidayah, karena dia begitu. Ini main-main. Ini ucapan main-main persis seperti ucapan kaum musyrikin. Ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, mereka mengatakan lau sya'allah ma asyrakna, seandainya Allah berkehendak, ya, kami tidak akan berbuat syirik, tapi itulah sudah jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga kami berbuat syirik.
Jadi kata seandainya mereka gunakan sebagai dalih takdir atas suatu kemaksiatan. Sama juga seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat 20. Mereka mengatakan lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum. Seandainya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak, kami tidak akan menyembah berhala-berhala itu. Berarti Allah tidak menghendaki kami untuk meninggalkan berhala-berhala itu. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini alasan-alasan. Jadi penggunaan kata seandainya sebagai dalih ya takdir atas suatu kemaksiatan ini tercela, nggak bisa dipakai dan nggak boleh digunakan. Kemudian yang kelima, antus ta'amala fit tamanni. Jadi kata seandainya itu digunakan hanya untuk berangan-angan saja. Berangan-angan. Berangan-angan atau kalau hanya sekedar berangan-angan tapi tanpa usaha, maka itu dilarang. Seandainya saya kaya, seandainya saya punya ini, seandainya saya, dan seterusnya. Hanya sekedar angan-angan, panjang angan-angan. Nggak ada kerjaan, nggak ada rencana begini, kemudian bagaimana eksekusinya, dan seterusnya, nggak ada sama sekali, nggak kebayang pada dia. Ini nggak boleh juga seperti itu. Atau berangan-angan untuk berbuat kemaksiatan. Seandainya begini, saya akan begini. Jelas itu tercela. Menggunakan kata seandainya. Ya. Tapi ketika seorang punya cita-cita baik, dia gunakan kata seandainya, maka itu baik. Jadi terinci ya. Dan hukumnya berbeda-beda ternyata. Contoh. Ya. Kisah 4 orang ya, di mana salah satu dari mereka mengatakan lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku punya harta, pastilah aku akan berbuat seperti amalannya si fulan. Karena si fulan itu berbuat baik. Jadi dia punya cita-cita baik, meniru kebaikan saudaranya. Misalnya bersedekah, berbagi pada sesama. Dia menggunakan kata seandainya, itu boleh. Cita-cita. Baik. Sebaliknya, kalau seorang punya cita-cita buruk, seandainya aku punya harta, la amil tu bi amali fulan. Aku akan melakukan hal yang sama seperti perbuatan orang itu, orang yang buruk itu. Dia gunakan hartanya untuk bermaksiat. Lalu ada orang yang nggak punya duit, berangan-angan punya duit untuk bisa berbuat maksiat. Jelas itu berdosa. Berbeda dengan yang pertama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fahuwa biniyatihi. Maka dia sesuai dengan yang diniatkan. Sesuai dengan yang diniatkan. Fa'ajruhuma sawa. Maka pahalanya sama. Ini komentar Nabi terhadap orang yang pertama. Dia punya cita-cita baik, niatnya baik juga, ingin melakukan hal yang sama apabila dia punya duit. Adapun orang yang kedua, dia berangan-angan berbuat keburukan kalau dia punya duit. Maka Nabi SAW mengatakan, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Maka dia sesuai dengan yang diniatkannya, dosanya juga sama. Karena dia sudah berniat buruk. Baik, jelas ya. Jadi ini yang kelima. Penggunaan kata seandainya dalam angan-angan atau dalam cita-cita. Jadi tergantung dari rencana pelakunya. Kalau rencana pelakunya baik, maka dia dapat pahala. Kemudian yang keenam, antus ta'mala fil khabaril mahad.
kata seandainya digunakan sebagai berita. Ya, sebagai berita, bukan sebagai berita. Seperti seseorang absen dalam suatu pelajaran. Seperti ini misalnya. Lalu dia katakan seandainya kamu tadi hadir, kamu dapat faedah banyak A, B, C, D dan karena di dalam pelajaran itu didapat faedah ini dan seterusnya. Hanya sebagai berita saja. Itu tidak mengapa, sekedar berita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan, ternyata penggunaan kata seandainya itu bermacam-macam dan hukumnya berbeda-beda. Dan hukumnya berbeda. Dari macam-macam penggunaan kata seandainya tadi, mayoritasnya adalah dilarang. Hanya 2 jenis saja yang boleh. Jenis yang pertama ketika dipakai untuk cita-cita yang baik dan rencana yang baik, ya. Yang kedua sebagai sekedar berita saja. Jelas ya sampai di sini? Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 154. Silakan disimak bukunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Mereka berkata, seandainya kami punya kuasa sedikit saja, pastilah kami tidak akan terbunuh di sini. Ya. Nah, ayat lengkapnya, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Nabi, seandainya kalian berada di dalam rumah-rumah kalian, pastilah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya atau kematiannya pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Artinya mati itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun yang tahu kapan seorang itu mati. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ya dijadikan alasan bahwa tinggal di rumah itu nggak akan mati. Ayat ini kan berbicara tentang jihad fisabilillah. Jadi orang-orang munafik itu mengatakan, ya seandainya kami di rumah nggak ikut keluar bersama Rasulullah SAW, pastilah nggak akan terbunuh. Ya, mustahil. Karena ajal yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang jihad fisabilillah itu berarti stor nyawa, enggak. Ya buktinya dulu perang kemerdekaan juga yang hidup, yang mati. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang panjang umur, yang memang ditakdirkan syahid ya dalam perang mengusir penjajah ya mati. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi bukan alasan seorang kemudian tinggal di rumah berarti dia akan tetap hidup. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk membantah keyakinan tersebut. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum. Allah Subhanahu wa taala akan menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, an-nahyu an qauli law fil umuril muqaddarah. Larangan menggunakan kata seandainya pada perkara yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, seperti yang saya bahas di awal tadi. Li'annaha tadullu 'ala tasakhut 'alal qadar. Karena menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir. Wa tajaddudil ahzan fin nufus, dan akan terus menumbuhkan kesedihan di dalam hati. Sedih terus kan, diingat-ingat lagi, sedih lagi. Baik. Kemudian yang kedua,
masyru'iyatul istislam lil qada'i wal qadar wa adami tasakhutih. Disyariatkannya untuk berserah kepada takdir. Kalau sebelum takdir, seorang boleh berusaha untuk berharap takdir yang baik dengan usahanya tersebut. Ya, kemudian dia berpasrah dan berserah kepada Allah, apapun hasilnya dia terima. Ya, apa yang Allah takdirkan, apakah itu keberhasilan ataukah itu kegagalan, dia terima itu semua dari Allah dan itu pasti yang terbaik. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Berserah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menggugat ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, annal hadara la yunji minal qadar. Bahwa kekhawatiran ataupun kewaspadaan itu tidak menyelamatkan dari takdir. Waspada diperintahkan, berhati-hati diperintahkan. Akan tapi setelah dia berhati-hati terjadi juga, ya sudah berserah pada Allah, qadarullah. Jangan kemudian protes. Saya kan sudah berhati-hati, saya sudah waspada, tapi itu namanya penolakan terhadap takdir. Kalau sudah waspada dan berhati-hati selamat, alhamdulillah. Tapi ketika seorang sudah waspada, berhati-hati, terjadi juga apa yang dia khawatirkan, berserahlah kepada Allah Subhanahu. Qadarullah. Begitulah sikap seorang muslim. Kemudian faedah berikutnya, annaman kutiba alaihil mautu fi mahallin fala budda ayat haba ilaih. Sesungguhnya seorang yang sudah ditakdirkan mati di suatu tempat, pasti dia akan pergi ke tempat itu. Pertanyaannya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Seorang nggak bakalan tahu di mana dia akan mati, kan? Ya. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Ada yang tahu. Tapi ya, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan matinya seorang di mana, pasti orang itu matinya di situ juga, pasti. Itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tahu? Setelah kejadian. Oleh sebab itu kadang-kadang ada orang yang lahirnya di mana, ya, besarnya di mana, meninggalnya di mana, kan gitu. Ada orang yang seperti itu, kan? Ya. Baik. Berarti ya, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaupun dia berusaha untuk menjauhinya. Balik lagi. Matinya di situ. Kita tahu setelah apa? Setelah kejadian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat berikutnya, yaitu surat Ali Imran 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, dan mereka duduk absen, tidak mau berangkat bersama Rasulullah SAW. Ini orang-orang munafik nih ya, yang ikut gembosin tadi di perang Uhud. Mereka mengatakan seandainya mereka patuh kepada kami, mereka mengikuti ucapan kami, pastilah mereka tidak terbunuh. Ya, ini ucapan orang-orang munafik. Maka ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, coba deh, kalian tolak sendiri kematian, bisa enggak? Kalau kalian orang-orang yang benar. Ini pertanyaan yang tertuju kepada mereka. Allah perintahkan kepada nabinya untuk bertanya seperti ini kepada mereka. Coba deh kalian. Bisa enggak? Kalian tolak kematian. Enggak bakalan bisa. Karena kematian itu keniscayaan. Pasti. Karena hidup di dunia itu sementara. Ya, pasti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti.
Baik. Maka menggunakan kata seandainya untuk menolak takdir ini berbahaya, haram hukumnya. Sama saja melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, at-tahdhiru min qawli law ala wajhil mu'aradati lil qadar wa at-ta'assuf 'alal masaib. Ya. Peringatan dari penggunaan kata seandainya untuk menentang takdir. Ya. Dan tidak terima terhadap musibah yang terjadi. Dan ini sering terjadi pada banyak orang, ya nggak sedikit. Seandainya udah terjadi, seandainya. Jangan ngomong seandainya, itu akan membuka pintu setan. Ya. Dan untuk menenangkan hati, katakanlah qadarullah, ini sudah terjadi, takdir Allah Subhanahu. Kemudian faedah yang kedua, anna muqtadal imani al-istislamu lil qada'i wal qadar. Bahwa konsekuensi keimanan adalah berserah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha tentunya. Kemudian berserah. Hasilnya dipasrahkan pada Allah. Apapun hasilnya diterima. Kalau baik, bersyukur alhamdulillah. Kalau buruk, ya udah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Wa anna adamal istislami lahu min sifatil munafikin. Dan tidak terima terhadap takdir termasuk dari sifat orang-orang munafik. Maka muslim tidak memiliki sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, masyru'iyat mujadalatil munafikin. Disyariatkannya untuk mendebat orang-orang munafik. Karena mereka kalau ngomong ngasal, ya, nggak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ghairi min ahlil batil, dan disyariatkan untuk mendebat ahlul batil. Li'ibtali syubahihim, untuk menggugurkan syubhat-syubhat mereka, wadah di abatilihim, dan untuk membantah kebatilan-kebatilan mereka. Seperti perintah Allah kepada Rasulnya SAW ketika orang-orang munafik itu berhujjah dengan kata seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi. Itu syubhat. Maka bantah, wahai Rasulullah SAW, ucapan mereka tersebut. Kemudian terakhir, dibawakan sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2664, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Semangat, apapun itu, untuk dunia akhirat, bersemangat. Wasta'im billah, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jizan, dan jangan merasa lemah. Semangat dan jangan merasa lemah. Ini motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Muslim itu nggak boleh pesimis. Muslim akan selalu optimis. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW. Nggak ada Muslim yang pesimistis, nggak ada. Akan selalu optimis, apapun keadaannya. Karena Nabi memerintahkan kepada Muslim, setiap Muslim untuk selalu optimis. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dunia akhirat. Wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wala ta'jizan. Jangan merasa lemah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un, apabila kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, janganlah kamu mengatakan, lau anni fa'altu kada, lakana kada wa kada. Seandainya aku tadi melakukannya begini, pastilah akan begini. Gak bakalan begini, gak bakalan begini. Ya, ini mewariskan kesedihan, penyesalan, penolakan terhadap takdir dan sebagainya. Walakin kul, akan tapi ucapkanlah, kata Nabi, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini terjadi karena takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Itu untuk menenangkan hati, ya, supaya tidak merintih,
tidak sakit, tidak menggugat, tapi menerima. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kata seandainya atau berandai-andai atas sesuatu yang sudah terjadi itu bisa membuka amalan-amalan setan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, al-hathu 'alal ijtihad fi talabin nafa' al-ajil wal ajil bi badli asbabihi. Anjuran untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemanfaatan dunia akhirat dengan menjalankan atau menjalani sebab-sebabnya. Ya, kalau untuk mendapatkan dunia sebabnya apa? Ya berusaha, cari nafkah dan sebagainya. Kalau untuk mendapatkan kebaikan akhirat sebabnya apa? Sebabnya adalah amal saleh. Gitu. Semangat. Kemudian yang kedua, wujubul isti'anati billahi bil fil qiyami bil a'malin nafi'ah. Wajibnya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas yang bermanfaat. Karena terwujudnya aktivitas tersebut dengan izin Allah, dengan bantuan Allah. Wan nahyu 'anil i'timad 'alal haul wal quwwah. Dan larangan untuk terlalu pede, terlalu percaya diri. Gitu, dilarang. Muslim tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berhitung, dia merencanakan dengan baik dan matang. Ya, kemudian dia jalani dan dia pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memastikan ya terlalu pede pasti begini hasilnya. Menurut hitung-hitungan saya berhasil, pasti berhasil. Ini salah. Ya. Bukan seorang muslim seperti itu. Karena muslim harus bertawakal, itu harus. Karena banyak faktor-faktor di luar kemampuannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga dari hadis tersebut, an-nahyu 'anil ajaz wal batalati wa ta'tilil asbab. Ya, larangan untuk merasa lemah dan meninggalkan usaha. Dilarang. Merasa lemah dan meninggalkan usaha untuk meraih cita-cita. Itu dilarang. Kemudian yang keempat, itsbatul qada'i wal qadar. Penetapan takdir. Wa annahu la yunafi badlul asbab was sa'i fi talabil khairat. Dan keimanan kepada takdir itu tidak menafikan usaha. Karena takdir rahasia Allah. Sementara seorang diperintahkan berusaha untuk menyongsong takdir yang akan terjadi bagi dia. Karena belum terjadi. Manusia tahu takdir Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian, yang belum terjadi dia nggak tahu. Gitu. Maka dia berusaha untuk menyongsong yang terbaik. Kemudian yang kelima, wujubus sabar inda nuzulil masaib. Wajibnya bersabar ketika turun musibah. Apapun, musibah itu hal-hal yang tidak mengenakan. Wajib untuk bersabar. Kemudian yang keenam, an-nahyu an qawli law ala wajhi tasakhut inda nuzulil masaib. Larangan menggunakan kata seandainya ya ketika datang musibah sebagai bentuk protes dan tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang yang seperti itu. Dan terakhir, at-tahdhiru min kaidis syaitan. Waspada dari tipu daya setan. Karena penggunaan kata seandainya dalam hal yang sudah terjadi itu bisa membuka tipu daya setan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai 3 bab pada sore hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari sebagian jamaah, 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Waalaikumsalam Ustaz. Salam, silakan Pak Nawawi. Ya, afwan Ustaz. Sedikit melenceng Ustaz. Terkait dengan, saya pernah baca salah satu hadis, Ustaz, mohon diluruskan. Kalau kita baca surat Al-Waqiah, itu kita akan dijauhkan dari kefakiran, dari Abdullah Ibnu Mas'ud ya kalau nggak salah. Mohon apakah itu betul Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Baik, itu saja.
Ya, sementara itu dulu, Ustaz. Baik. Nggih. Baik. Yang lain, silakan. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Nawawi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bisa siapa dulu nih? Ana dulu ya. Ya, Betul. Terkait masalah takdir itu tadi Ustaz. Ini mungkin agak masuk dikit ke yang dibahas tadi, cuman mungkin lebih fokusnya ke takdir. Banyak yang bahasanya apa ya? Karena masalah subhat masalah takdir ini Ustaz. Jadi ini saya ingin menjelaskan gini. Jadi ada orang yang berusaha keras dan dia meyakini takdir juga. Cuma kadang-kadang ada yang setelah takdir itu muncul suksesan dia bilang, oh ini atas usaha keras saya gitu loh. Dia merupakan bahwa itu adalah takdir Allah. Nah itu kadang-kadang ada orang yang tercemplung dalam subhat itu. Padahal sebetulnya kalau yang Anda pahami Ustaz, kita berusaha maksimal maupun kita tidak berusaha maksimal, sebenarnya nggak akan menentukan takdir kita nanti yang sudah ditentukan oleh Allah. Benar nggak Ustaz? Nah cuma kadang-kadang kita menaruh di tengah-tengahnya itu porsinya seperti apa itu kadang memahami dan menjalankannya itu yang kadang kita harus butuh pemahaman yang benar-benar biar nggak kepleset bahwa ini karena usaha saya nih yang bikin sukses. Oh ini karena usaha saya kurang nih jadi saya nggak sukses. Itu gimana Ustaz? Dalam memahami biar kita di tengah-tengah biar posisinya benar Ustaz. Saja Ustaz tidak saya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini dan juga pada diri kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa berjalan sendiri termasuk keberhasilan. Termasuk juga kegagalan. Semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik. Jadi apalagi tadi dikatakan bahwa orang tersebut ngerti tentang takdir. Kalau dia ngerti tentang takdir, nggak mungkin dia kemudian mengatakan kalimat tersebut ketika dia mendapatkan keberhasilan, gitu ya. Maka kalau orang itu ingin menyebut bahwa sebabnya adalah kepandaiannya, bukan semata-mata kepandaiannya, dia mengatakan begini, alhamdulillah, sebut dulu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kali apa? Sebut dulu nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab rencana kami yang matang. Ini yang benar. Ya, jangan kemudian digandengkan dengan dan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan rencana kami yang matang. Tidak. Tapi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan sebab rencana kami yang matang. Itu boleh. Dengan sebab kepandaian kami, dengan sebab kemahiran kami, itu baru boleh. Ya. Dengan kalimat seperti itu. Sebut dulu nama Allah, kemudian harus ada kata kemudian. Jangan kemudian memakai kata dan. Ya, segala puji bagi Allah dan kepandaian kami. Ini keliru. Ini menyejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakailah kata kemudian sebagaimana petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi karena Allah segala puji baginya, kemudian karena kepandaian kami, kemahiran kami, dan sebagainya. Demikian jawabannya. Kemudian pertanyaan pertama tadi, Pak Nawawi, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang berbunyi, kata Nabi SAW, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam aqatun abadan. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan miskin selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dan hadis ini dhaif. Baik. Al-Munawi berkata dalam kitabnya Faidul Qadir, wa fihi Abu Syuja'. Di dalam hadis ini terdapat perawi yang bernama Abu Syuja'.
Qala fil Mizan, Adz-Dzahabi berkata di dalam kitabnya Al-Mizan, Mizanul I'tidal, ya, la yu'raf, dia tidak dikenal Abu Suja ini siapa. Kemudian Ibnul Jauzi berkata di dalam Al-Ilal, qala Ahmad, Al-Imam Ahmad berkata, huwa haditsun mungkar. Dia adalah hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar adalah hadis yang dhaif, menyelisihi hadis yang sahih. Maka sebutannya adalah mungkar dalam ilmu mustalahul hadis. Baik. Jadi itu jawabannya Pak Nawawi. Pertanyaan berikutnya. Kalau Afan Ustaz, kalau mungkin ada amalan surat yang lain yang levelnya itu sanadnya itu sahih, seperti kalau kita baca surat Al-Kahfi setiap Jumat, itu ada nggak Ustaz terkait dengan rezeki? Kalau itu sahih hadisnya. Ya, yang setara dengan itu misalnya untuk masalah rezeki itu ada nggak Ustaz itu? Oh, baca surat tertentu dapat rezeki, minta saja pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami, itu pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam bentuk doa. Ya. Gitu Ustaz. Jika salat duha, kemudian contoh lagi amalan yang bisa menghilangkan kemiskinan itu haji dan umrah. Nah, sekarang umrah sudah dibuka, ayo sekarang daftar silakan. Ya. Nah, itu Nabi mengatakan tabi'u bainal hajj wal umrah. Sertailah antara haji dan umrah. Jadi setelah haji, haji lagi, setelah umrah, umrah lagi, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kenapa? Karena ibadah tersebut menghilangkan kemiskinan, kata Nabi SAW. Dia menghilangkan kemiskinan sebagaimana peleburan besi itu menghilangkan dan memisahkan besi murni dari kotorannya. Itu di amalan-amalan yang bisa menghilangkan kemiskinan. Itu contohnya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Demikian Pak Nawawi. Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam, Pak Teguh, silakan. Ini Pak Ustaz tadi disampaikan terkait dengan seandainya, tapi yang jelek itu kan dapat dosa ya. Ya. Tapi saya juga pernah mendengar itu Pak Ustaz. Jadi apakah itu benar atau enggak saya juga nggak tahu. Cuman itu kan sudah saya tahu dari kecil. Jadi apabila kita berniat buruk, gitu kan, berniat buruk tapi tidak dilakukan itu katanya nggak dosa gitu Pak Ustaz. Itu ada pernah itu. Nah itu begitu Pak Ustaz. Baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat baik dan dia belum wujudkan, maka Allah tulis sebagai satu kebaikan sempurna. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Barang siapa berniat baik dan dia wujudkan, maka Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700 sampai lebih di atas itu, berlipat-lipat. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat keburukan, lalu dia urungkan loh ya, bukan gagal karena orang lain. Mau maling gagal karena ada petugas ronda misalnya, ya tetap dosa, ya kan? Tapi dia sendiri yang mengurungkan keburukan itu. Dia punya niat buruk, lalu dia urungkan. Katabahallahu hasanatan kamilah. Maka Allah tulis sebagai satu kebaikan sempurna.
Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi siapa yang berniat buruk kemudian dia wujudkan, maka ditulis sebagai satu kejelekan. Itu bunyi hadisnya, Pak Teguh. Tapi di sini dia sudah bicara. Dan bicara itu amal. Amalan lisan. Dia mengucapkan kata seandainya. Dia mengucapkan kata seandainya. Jelas ya Pak Teguh perbedaannya? Ya, ya. Yo, kalau nggak diucapkan nggak apa-apa gitu ya. Ya, itu dia. Baik, makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, sampai di sini walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Khair Ustaz. Oke Ustaz. Barakallahu fiik. Taufik. Terima kasih.